أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأيت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hizbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan membaca kitab Asyratus Sa'ah, masih dalam pembahasan Asyratus Sa'ati Sughra, melanjutkan poin yang ke-32 di antara tanda-tanda hari kiamat, dhahabus sholihin, hilangnya dan meninggalnya orang-orang soleh. Kita masuk di halaman 155 terkait beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis atau setelahnya, yaitu irtifaul asafil, orang-orang yang dia rendah posisinya menjadi orang-orang yang tinggi. Kita masuk beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala. Baik, qala al-muallif hafidhahullah, beliau mengatakan wa hadhihi ba'dul ahadithi ad-dalati ala irtifai asafilin nas. Berikut ini beberapa hadis yang menunjukkan ala irtifai asafilin nas, diangkatnya orang-orang yang dia rendah. Wa anna dzalika min amarati saati, dan hal tersebut merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat. Faminha, di antaranya adalah ma rawahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satati 'alan nas, akan datang kepada manusia sinuna khudda'a, jadi tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipuan. Yusaddaku fihal kadhib, seorang pendusta dibenarkan. Wa yukaddabu fiha shadiq, dan orang yang benar didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, maka pengkhianat dipercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan sebaliknya orang yang amanah maka dia tidak dipercaya. Wa yantiku fiha ar-ruwaibidah, maka orang-orang yang ikut berbicara, ikut andil dalam berbicara adalah ar-ruwaibidah. Qila wa mar-ruwaibidah, maka ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah? Qala, Nabi katakan, as-safih yatakallamu fi amril amah, orang bodoh yang berbicara, yang komentar tentang urusan umat. Jadi orang yang dia bodoh, tidak berilmu, akan tetapi komentar, berbicara yang menyangkut urusan banyak orang, maka ini disebut ar-ruwaibidah. Kemudian di footnote dijelaskan, ar-ruwaibidah ja'a tafsiruhu fi matnil hadis, datang keterangannya, penjelasannya dalam matan hadis, wa annahu safih, mereka adalah orang-orang bodoh. Warruwaibidatu tasghirur rabidah, dan ruwaibidah ini bentuk tasghir dari kata ar-rabidah. Apa ar-rabidah? Wahwal ajiz, orang yang lemah. Alladzi rabada an ma'alil umur, orang yang tidak mau mencari, tidak mau melakukan ma'alil umur, perkara-perkara yang mulia. Jadi ruwaibidah diambil dari kata rabidah, artinya orang yang diam saja, nggak mau mencari ma'alil umur, perkara-perkara yang mulia. Wa qa'ada an talabiha, maka dia duduk, tidak mau bergerak untuk mencarinya. Wa tafih, adapun yang tafih yaitu orang yang remeh, maknanya al-khasis al-hakir,
dia adalah orang yang hina, demikian juga orang yang lemah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya apa yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah, maka beliau katakan as-safih, orang yang bodoh, orang yang enggak punya ilmu, yatakallamu fi amri al-amah. Dia komentar, dia berbicara tentang permasalahan umat, tentang masalah yang besar, maka dia berfatwa tanpa ilmu. Maka ini bahaya orang-orang yang dia melakukan demikian. Padahal orang ini tidak suka mencari perkara yang mulia, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau capek-capek. Jadi maka kata Rabithah tadi, orang yang al-ajiz alladzi rabada an ma'alil umur, orang yang lemah, yang dia diam, tidak mau bergerak, tidak mau melakukan perkara-perkara yang mulia. Kok ada alaiha, maunya diam saja. Nah, ini kalau orang itu berbicara tentang masalah umat, masalah besar, yang berbicara adalah ar-ruwaibidah, maka ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Jadi termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian wa fi hadithi Jibril at-tawil, dan di dalam hadis Jibril yang panjang, qauluhu, Nabi katakan walakin sa'uhadditsuka an asratiha, namun aku akan kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Wa idza kanatil uratal khufata ra'usun nas, yaitu apabila orang-orang yang dia telanjang, tidak beralas kaki, ru'usun nas, maka mereka menjadi pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat. Fadaka min asrotiha, itulah termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Maka hadis ini atau dua hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda hari kiamat irtifaul asafil, orang-orang yang rendah maka diangkat posisinya. Yang menjadi pemimpin, yang menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak tahu agamanya. Sehingga ini termasuk irtifaul asafil, dan termasuk tanda hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah al-ura, jadi al-urata al-khufata, orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang telanjang, dan menjadi pemimpin, menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hadis berikutnya, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asrati sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yaghliba ala dunya luka ibnu luka, apabila urusan dunia ini telah dikuasai oleh Luka ibnu Luka. Fa khairun nas yauma idin mu'minun baina karimaini, maka pada hari tersebut orang yang terbaik adalah seorang mukmin baina karimain, yang berada di antara dua orang yang mulia. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara tanda hari kiamat tatkala dunia, urusan dunia dipegang oleh Luka ibnu Luka. Apa itu Luka ibnu Luka? Di footnote dijelaskan, Luka indal Arab, menurut orang Arab maknanya al-abdu, jadi seorang budak. Tsumma stu'mila fil hamki waddam, kemudian ini digunakan, penggunaannya untuk orang-orang yang dungu dan orang-orang yang tercela. Wa huwal laim, yaitu orang-orang yang tercela. Wa qad yutlaqu ala shaghir, dan terkadang juga digunakan untuk as-shaghir, orang-orang kecil. Fa in utliqa alal kabir, adapun kalau dia digunakan untuk orang yang tua, urida bihi shaghirul ilmi wal aql, maka yang dimaksudkan, yang diinginkan dengan Luka adalah shaghirul ilmi, orangnya tua tapi ilmunya sedikit, wal akli, akalnya juga demikian.
maka ini disebut luka ibnu luka. Maka kapan terjadi hari kiamat? Tatkala yang megang urusan dunia, tatkala yang menjadi pemimpin, tatkala yang menjadi tokoh di tengah masyarakat, luka ibnu luka. Jadi ini asalnya maknanya untuk apa? Orang yang dungu, orang yang bodoh. Al-laim, orang yang tercelah. Dan ini biasanya digunakan untuk as-saghir, anak kecil. Akan tetapi penggunaannya bisa untuk orang tua apabila orang tua tersebut saghirul ilmi wal akli. Jadi ilmunya sedikit, akalnya juga demikian. Tua hanya sekedar badannya, sekedar umurnya, akan tapi pertimbangannya, akalnya tidak sebagaimana umurnya. Maka ini bahaya apabila dunia dipegang oleh demikian. Maka Nabi peringatkan, an yakliba ala dunya luka ibnu luka. Yang menguasai urusan dunia, yang memegang urusan dunia adalah luka ibnu luka. Kemudian Nabi katakan, fa khairun nas, maka manusia terbaik yauma idin ketika itu mu'minun baina karimaini. Seorang mukmin yang ada di antara dua orang yang mulia. Apa makna mu'minun baina karimain? Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama makna tentang seorang mukmin yang berada di antara dua orang yang mulia. Yang pertama, bahwasanya seorang mukmin yang dia memiliki dua orang tua yang dermawan. Maka ini makna mu'minun baina karimain. Maka dia punya dua orang tua, bapak dan ibu, yang keduanya adalah dermawan. Maka ini orang yang terbaik. Jadi seorang anak yang kedua orang tuanya, baik bapak ibunya ini karim, kedua-keduanya adalah orang yang dermawan. Maka ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, mu'minun baina karimain, seorang mukmin ini memiliki orang tua dan anak mukmin. Jadi orang mukmin ini antara dua orang yang mulia, bapaknya seorang mukmin, anaknya juga demikian. Maka ini mu'minun baina karimain, seorang mukmin di antara dua orang yang mulia. Adapun makna yang lain, makna yang ketiga, mu'minun baina karimain, seorang mukmin antara dua hal yang mulia, seorang mukmin yang punya dua ekor kuda dan kudanya tersebut digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin dia punya dua ekor kuda dan kudanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Inilah makna mu'minun baina karimain yang ketiga. Adapun makna yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, mu'minun baina karimain adalah seorang mukmin yang dia punya dua ekor onta dan dia uzlah dengan kedua ontanya tersebut. Ketika kondisi masyarakat sudah rusak dan dia khawatir apabila dia bergaul dengan masyarakat yang rusak tersebut dia akan terwarnai, maka dia uzlah. Maka dia pergi ke tempat menyendiri di sana dengan membawa kedua ekor untanya. Maka ini orang yang mulia ketika itu. Maka ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mu'minun baina karimain. Itu seorang mukmin yang dia berada di antara dua yang mulia. Dan ini orang terbaik ketika itu. Jadi orang terbaik ketika itu. Kemudian wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Maka ketika yang memegang urusan itu bukan orang yang kompeten, bukan seorang ahlinya, fantadiris sa'ah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunggulah hari kiamat. Jadi tunggulah hari kiamat. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat,
an ya'luwa at-tuhutu al-wu'ul. Tatkala at-tuhut al-wu'ul itu memiliki posisi yang tinggi, memiliki posisi yang mulia. Akadzalika ya Abdullah ibni Mas'ud sami'tahu min hibbi. Wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah demikian engkau mendengar hadis ini dari kekasihku, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min hubbi, qala, maka beliau mengatakan na'am, iya. Wa rabbil Ka'bah, demi Allah yang memiliki Ka'bah, aku mendengarnya demikian. Qulna, kemudian kami berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wa mat tuhutu, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang dimaksud dengan at-tuhut? Qala, maka beliau mengatakan fusulur rijal. Yang dimaksud dengan tuhut adalah fusulur rijal, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Wa ahlul buyut al-ghamidah, dan keluarga yang dia al-ghamidah, yang tidak jelas. Yurfa'una fauqa salihihim, yang keluarga tidak jelas ini diangkat kedudukannya fauqa salihihim, melebihi orang-orang soleh di antara mereka. Ini disebut dengan at-tuhut. Jadi dia kata Abdullah bin Mas'ud, tuhut di sini fusulur rijal, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Wa ahlul buyut, ini adalah sebuah keluarga al-ghamidah, yang enggak jelas. Yurfa'una fauqa salihihim, yang dia diangkat kedudukannya melebihi atau di atas orang-orang soleh di tengah mereka. Wal wu'ul, adapun wu'ul ahlul buyut as-salihah, dia adalah sebuah keluarga yang soleh. Jadi sebuah keluarga yang soleh. Maka di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan min asrati sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an ya'luwa at-tuhutu al-wu'ula. Ketika at-tuhut, jadi orang-orang yang enggak jelas, maka dia kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang soleh. Jadi dibandingkan dengan orang-orang soleh, yaitu dibandingkan dengan al-wu'ul. Karena mana al-wu'ul? Ahlul buyut solihah, yaitu sebuah keluarga yang soleh. Maka ini termasuk di antara tanda hari kiamat. Maka yang menjadi tokoh masyarakat bukanlah orang-orang yang perhatian terhadap agamanya, bukanlah orang-orang yang soleh. Justru yang diangkat adalah kebalikannya. Maka ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan boleh jadi realita ini ada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi tokoh masyarakat, siapa yang dihormati, siapa yang ditinggikan kedudukannya oleh masyarakat, orang-orang yang demikian. Boleh jadi orang yang tidak amanah, tidak perhatian terhadap agama, atau ngomong dalam masalah agama sembarangan. Nah, ini bahaya orang yang demikian. Maka ini benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, min asrati sa'ah, termasuk di antara tanda hari kiamat, an ya'luwa at-tuhutu al-wu'ul. Ketika at-tuhut, yaitu orang-orang yang enggak jelas, orang-orang yang enggak baik, diangkat derajatnya, diangkat kedudukannya melebihi al-wu'ul, keluarga yang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian warwa al-Imamu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhabud dunya, dunia tidak akan hilang, artinya tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tasira lil luka ibnil luka, hingga yang menguasai dunia tersebut adalah al-luka ibnil luka. Tadi sudah dijelaskan, al-luka ibnul luka itu maknanya kalau dia diperuntukkan untuk orang tua, maka dia shaghirul ilmi wal akli, orang tua yang ilmunya minim, yang akalnya minim, pertimbangannya minim, tidak memiliki akal yang baik, pertimbangan yang baik, tidak bijaksana dan seterusnya.
Maka tatkala dunia ini yang menguasainya adalah luka ibnu luka, ai hatta yasira naimuha wa malladuha wal wajahatu fiha lahu. Maknanya adalah ketika kenikmatan dunia, kelezatan dunia itu terarah dan dipegang oleh mereka, yaitu oleh luka ibnu luka, orang-orang yang bodoh. Dari tatkala kenikmatan dunia, siapa orang yang diangkat derajatnya, yang punya jabatan, yang kaya? Luka ibnu luka. Maka ini termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian wa fi riwayatin lil Imam Ahmad an Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka ibnu luka. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia yang paling bahagia memperoleh dunia adalah luka ibnu luka. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, itulah yang akan mendapatkan kenikmatan dunia. Maka di antara tanda hari kiamat, siapa orang-orang yang punya kedudukan dalam masalah dunia, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan, adalah luka ibnu luka. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, orang-orang yang tidak memiliki pertimbangan yang matang, dan seterusnya. Wa fi sahihain an Hudzaifah radhiyallahu anhu fi ma rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabdil amanah. Demikian juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yaitu dari sahabat Hudzaifah, ketika beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabdil amanah, ketika amanah ini telah tercabut, hatta yuqala lirrajul, sehingga dikatakan kepada seseorang, ma ajladahu ma atrafahu ma aqalahu, maka begitu cakepnya dia atau betapa santunnya dia, betapa berakalnya dia, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, dan tidak ada di dalam hatinya seberat biji sawi dari keimanan. Maka ketika amanah dicabut, maka orang itu menilai orang lain keliru. Jadi orang yang dia tidak amanah atau orang yang amanah ketika itu, maka dianggap orang yang luar biasa, padahal amanah itu sudah dicabut. Wa hadha huwal waqi'. Maka ini kata penulis, realita yang ada demikian. Bainal muslimina fi hadzal asr, di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman sekarang. Yaquluna lirrajul, maka masyarakat mengatakan kepada seseorang, ma'aqalahu, betapa cerdasnya dia, ma'asana khuluqah, betapa bagusnya akhlak dia. Maka dipuji dengan pujian yang luar biasa, diangkat kedudukannya dengan yang luar biasa. Wa yasifunahu bi ablagil awsaf al hasanah, maka masyarakat menyanjung, memberikan sifat dengan sifat baik yang luar biasa. Wa huwa min afsakin nas, padahal orang yang disanjung, orang yang dipuji dan ditinggikan, min afsakin nas, manusia yang paling fasik. Dia manusia yang paling fasik. Wa aqallihim dinan wa amanatan, orang yang paling minim pengetahuan agamanya, orang yang paling tidak amanah. Wa qad yakunu aduwan lil muslimin, bahkan boleh jadi yang dipuji-puji, yang disanjung, yang ditinggikan ini aduwan lil muslimin, dialah musuh bagi kaum muslimin. Wa ya'malu ala hadamil Islam, bahkan dia berupaya untuk menghancurkan Islam. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kata penulis, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maka kita lihat Nabi SAW beliau peringatkan bahwasanya di akhir zaman kelak, ketika amanah sudah dicabut,
maka orang-orang meninggikan tidak sebagaimana realita yang ada. Jadi orang yang paling fasik, orang yang agamanya minim, orang yang tidak amanah dipuji-puji setinggi langit. Padahal mereka ini apa? Aduwan lil muslimin. Mereka adalah musuh bagi kaum muslimin. Wa ya'malu ala hadamil Islam, berusaha untuk menghancurkan Islam. Maka ini bahaya apabila terjadi demikian. Maka orang hendaknya menempatkan seseorang sebagaimana ya mestinya. Tidak memuji pujian yang berlebihan atau mencela dengan celaan yang berlebihan. Maka dia menempatkan seorang sesuai dengan ya proporsional. Jadi kalau ini orang baik, ya kita katakan dia orang yang baik, dan kita tidak mentazkiyah seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya orang baik, kita katakan dia baik. Dan sebaliknya, kalau orang ini bukanlah orang yang baik, bahkan menampakkan keburukannya, jangan dipuji-puji. Maka apabila ilmu sudah dicabut, ilmu sudah diangkat, maka masyarakat menilai itu bukan karena ilmunya, tapi ini orang yang tenar, ya, ini seorang artis, maka dia dipuji-puji. Meskipun kita tahu ini bukanlah orang yang baik, meskipun kita tahu ini bukanlah orang yang baik. Maka ini tanda kiamat yang ke-32, irtifaul asafir, diangkatnya orang-orang yang rendah. Jadi orang-orang yang gak layak untuk ditinggikan, ditinggikan. Nah, ini termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat. Baik, kemudian kita masuk ke tanda yang ke-34, antakuna at-tahiyah lil ma'rifah. Seorang hanya memberikan at-tahiyah, penghormatan, maknanya ucapan salam lil ma'rifah, kepada orang-orang yang dia kenal. Jadi memberikan ucapan salam kepada orang khusus yang dia kenal. Wa min asratiha anna ar-rajula yulqis salama illa ala man ya'rifu. Kata penulis, di antara tanda hari kiamat, anna ar-rajula, seseorang, la yulqis salam, tidak memberikan ucapan salam illa ala man ya'rifu, kecuali kepada orang yang dia kenal. Kalau dia nggak kenal, nggak mengucapkan salam. Maka ini termasuk di antara tanda hari kiamat. Fafil hadithi an Ibni Mas'udin, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud atau diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat an yusallimar rajulu ala rajuli, seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah, tidaklah dia mengucapkan salam tersebut melainkan karena sudah kenal. Jadi tidaklah orang dia mengucapkan salam kepada orang lain melainkan karena memang orang yang diberikan salam tersebut atau diberi ucapan salam memang orang yang sudah dia kenal. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu rawahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat beliau, inna baina yaday sa'ah, sebelum terjadinya hari kiamat, taslimal khosoh. Di antara tandanya adalah ucapan salam kepada orang khusus, kepada kelompoknya, kepada yang satu yayasan dengannya, ya, satu pesantren dengannya, dengan yang lain tidak. Maka taslimal khosoh, mengucapkan salam kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu, orang-orang yang hanya dia kenal, kelompoknya, partainya, maka ini termasuk di antara tanda hari kiamat. Dan ini bukanlah perkara yang baik. Maka ketika seorang dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, maka sangat dianjurkan dia menebarkan salam meskipun tidak kenal. Maka kata penulis, wa hada amrun musahad fi hada zaman, dan ini realita yang disaksikan di zaman ini. Fakatsirun minan nas, maka banyak dari manusia, la yusallimuna illa ala man ya'rifun, tidaklah mereka memberikan ucapan salam kecuali man ya'rifun, kepada orang yang telah mereka kenal. Wa hada khilafus sunnah,
dan ini menyelisihi sunnah, menyelisihi tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta ala ifsa'is salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi supaya kamu menyebarkan salam ala man arafta, baik kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, atau tidak engkau kenal. Wa anna dzalika sababun fi intisharil mahabbati bainal muslimin, dan menebarkan salam ini merupakan sebab intisharil mahabbah, tersebarnya rasa cinta bainal muslimin, di antara kaum muslimin, allati hiya sababun lil iman, dan rasa cinta ini sebab meraih keimanan, alladzi bihi yakunu dukhulul jannah, yang dengan keimanan ini seorang akan masuk ke dalam surga. Maka di sini penulis sebutkan bahwasanya menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini akan menimbulkan atau berdampak positif tumbuhnya rasa cinta di antara mereka. Muslimin, rasa cinta yang ada di antara kaum muslimin, maka ini sababun lil iman, dan ini muncul ya karena keimanan, dan iman ini sebab masuk ke dalam surga. Kama jaa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian iman, maknanya mutlakul iman atau aslul iman. Maka hadis ini dalil orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga, karena Nabi katakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Oleh karena itu Allah katakan terkait orang-orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk orang kafir. Demikian juga mereka tidak akan masuk ke dalam surga hingga ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Maka orang kok dia punya keyakinan semua agama sama. Jadi semua agama menuju Tuhan yang sama. Seorang bisa masuk surga asalkan dia baik bagaimanapun juga agamanya. Maka ini tidak benar. Maka setelah diutusnya Rasulullah SAW, siapapun juga yang dia tidak beriman kepada beliau dan meninggal dunia di atas kekafirannya, maka pasti masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar salah seorang dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman terhadap syariat yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maka keyakinan, i'tiqad atau propaganda semua agama sama, maka ini keyakinan yang keliru, keyakinan yang kufur. Maka bisa mengeluarkan seorang dari Islam apabila seorang dia meyakini yang demikian. Jadi inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah Islam. Bahkan Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka di dalam hadis ini Nabi katakan, la tadkhulul jannah hatta tu'min, kalian enggak akan masuk surga hingga kalian beriman, yaitu punya aslul iman. Kemudian setelahnya Nabi katakan, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman. Nah, iman di sini beda dengan iman yang pertama. Iman di sini maknanya keimanan yang sempurna,
Jadi kalau orang dia masuk surga disyaratkan punya aslul iman, pokok keimanan. Tapi kalau di setelahnya Nabi katakan wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Nah, iman di sini maknanya kamalul iman. Iman yang sempurna. Oleh karena itu apabila seorang mukmin tidak saling mencintai, dinafikan, dinegasikan kesempurnaan iman darinya, sehingga dia berdosa. Salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ketika sebuah dalil di sana disebutkan dinihilkan keimanan, dinegasikan keimanan, maka orang yang tidak melakukannya dia berdosa. Maka ketika Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Apa makna la yu'minu ahadukum? Apakah dia kafir? Tidak. Akan tapi tidak beriman di sini tidak sempurna keimanan seseorang. Dia seorang mukmin tapi mukmin naqisul iman, yang keimanannya berkurang sekadar dengan kemaksiatan dia. Oleh karena itu saling mencintai sesama kaum mukminin hukumnya wajib. Maka di antara saudara kita, maka hasad, bermusuhan, tidak mau bertegur sapa, tidak mau saling mengucapkan salam, hukumnya haram dalam Islam. Oleh karena itu Nabi ingatkan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Janganlah kalian saling najas, janganlah kalian saling membenci, saling boikot, enggak mau bertegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka iman yang pertama dan kedua beda. Artinya wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan benar-benar beriman. Jadi keimanan yang sempurna hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian melakukannya maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. As-salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka kaum muslimin jamaah Masjid Al-Khizbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jadikan dalil oleh penulis hafizahullahu taala bahwasanya seorang ketika dia mengucapkan salam, maka ini merupakan sebab fi intisharil mahabbah bainal muslimin, tersebarnya rasa cinta kasih sayang di tengah-tengah kaum muslimin. Maka saudaranya nggak mau bertegur sapa, nggak mau mengucapkan salam, ini di antara sebab timbulnya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini bahaya, dan ini perkara yang bahaya. Maka jangan sampai kita meninggal dunia membawa dosa kita dengan manusia. Urusannya panjang, baik itu masalah hutang, masalah kehormatan dan sebagainya. Maka urusannya bisa banyak. Masalah kedoliman, mending dia bawa dosa antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu bukan dosa kesyirikan. Tapi kalau dosa di tengah-tengah manusia, antar manusia, kedoliman, membunuh, ngambil harta orang, merobek kehormatan orang lain, dan dia belum minta dihalalkan, belum minta maaf, dan dia meninggal dunia, maka urusannya akan dibawa di akhirat kelak. Dan di akhirat nggak ada lagi uang, ya, maka yang ada adalah amal soleh. Maka orang boleh jadi dia menjadi orang yang merugi, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, akan tapi dia suka mendolimi orang lain sehingga kebaikannya diberikan kepada orang yang dia dolimi. Tatkala kebaikannya habis, masih ada orang yang didolimi, keburukan orang yang didolimi diberikan kepadanya. Ini termasuk muflis, orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggal dunia dan membawa dosa kedoliman, dosa yang ada urusan kita dengan orang lain. Maka ini ribet urusannya. Jadi urusannya menjadi ribet. Kemudian hadis ini tadi sudah disampaikan dalil bahwa yang masuk ke dalam surga adalah seorang mukmin.
Maka bagaimanapun baiknya orang kafir dapat Nobel perdamaian, suka membantu, tapi kalau dia meninggal dunia di atas kekafirannya, tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak akan masuk ke dalam surga karena nggak punya aslul iman, nggak punya pokok keimanan bagaimanapun baiknya. Oleh karena itu, seorang mukmin bagaimanapun banyak kekurangannya, maka dia jauh lebih baik dibandingkan orang kafir. Seorang mukmin ada suka ngutang, nggak pernah bayar, nggak amanah, ya, maka dia punya sifat buruk. Tapi selama dia seorang mukmin, maka dia masih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti seorang mukmin boleh demikian, ya, tidak. Ada orang kafir yang dia amanah, ya, dalam artian ya kalau melakukan transaksi jual beli, ya, dia orang yang amanah. Seorang mukmin tidak demikian, modalnya afan saja, ya, bayar utang juga modalnya afan saja, ya. Maka hendaknya seorang mukmin tidak demikian. Maka seorang mukmin tentu dia menjadi orang yang utama dalam untuk berakhlak yang baik. Dia mencontohkan kebaikan. Dia seorang yang rapi, seorang yang menjaga kebersihannya, seorang yang berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan menebarkan salam. Jadi keutamaan menebarkan salam, maka itu dianjurkan oleh Nabi SAW, baik kepada orang yang kita kenal ataupun tidak. Adapun kalau fenomena yang ada itu menunjukkan bahwasanya orang itu hanya menebarkan salam kepada orang-orang yang dikenal, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini termasuk min asrotis sa'ah. Jadi termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat, dan ini tanda hari kiamat yang buruk. Karena tidak semua tanda hari kiamat itu buruk. Jadi tidak semua tanda hari kiamat itu buruk. Maka termasuk tanda hari kiamat yang buruk hal ini. Tatkala seorang dia taslimul khasah, menyebarkan salam hanya kepada orang tertentu, orang khusus, orang yang satu masjid dengannya, satu yayasan dengannya, satu kelompok dengannya. Ada orang yang beda, meskipun kita tahu dia seorang mukmin, nggak mau mengucapkan salam, nggak mau mengucapkan salam, apalagi sama-sama. Maka ini hendaknya diperhatikan oleh kita semuanya, dan ini termasuk tanda hari kiamat yang buruk. Jadi wallahu a'lam bishawab, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Khizbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini terkait lanjutan irtifaul asafil, ketika naiknya orang-orang yang rendah, dia diangkat menjadi tokoh masyarakat, menjadi pemimpin, padahal mereka adalah aqallun nasi dinan, itu manusia yang agamanya sangat minim, wa amanatan, tidak amanah, bahkan mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin, maka diangkat ke permukaan. Ini termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang berikutnya yang ke-34, tatkala seorang dia mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Insya Allah tanda-tanda berikutnya yaitu iltimasul ilmil indal asawir, seorang menuntut ilmu kepada orang-orang yang muda, baik muda usianya atau muda ilmunya, dan seterusnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih bisa? 3 menit. Tip. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Nah kalau dilanjutkan lagi cukup, waktunya cukup, nggak cukup ya, waktunya tidak mencukupi. Tapi kalau tidak ada, maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat baik untuk saya dan antum semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.